Yang ditunggu-tunggu masyarakat selain dari pawai, pesta kesenian Bali atau seni-seni pertunjukan lainnya, yaitu adalah stand-stand makanan, stand-stand kerajinan tangan juga pastinya. Nanti di dalam Art Center nih pasti ada kan stand-stand nih Pak? Nah, boleh dijelaskan? Iya, itu kan juga salah satu highlightnya PKB kan. Jadi masyarakat selain menonton pertunjukan, kan mulai dari pagi hingga malam hari kan juga kita suguhi dengan berbagai pameran produk kerajinan, terutama industri kerajinan kecil dan menengah IKM kita. Itu akan dikelola langsung oleh Dikranasda Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang sesungguhnya mereka sudah berpameran sepanjang tahun. Saat ini sudah ada pameran itu. Nah, tinggal di PKB kita lebih disemarakkan lagi, mungkin anggotanya akan ditambah. Ibu dan Bapak dulu pernah terjadi kecaman bertubi-tubi ya kepada panitia. Stand-stand pameran itu kan pertama kumuh gitu, berdesak-desakan. Kemudian pengaturnya tidak bagus, tata kelolanya nggak bagus, tapi sekarang boleh dibuktikan. Jadi stand pameran yang dikelola oleh Dikranasda ini luar biasa. Jadi kita sudah setting sangat mewah, kemudian juga nyaman. Jadi tidak lagi berdesak-desakan, karena memang untuk saat ini yang tampil di arena PKB itu adalah bukan pedagang, tapi pengrajin. Jadi pengrajin yang sudah dikurasi selama bertahun-tahun oleh Dikranasda dan Dinas Perindustrian. Jadi industri-industri kerajinan mana saja sudah digilir sepanjang tahun untuk bisa tampil di Taman Budaya. Itu. Yang kedua, untuk menghindari kerumunan, tidak ada tawar-menawar. Yang membuat penonton lama berkerumun itu kan karena ada tawar-menawar. Sekarang enggak, semuanya fixed price. Jadi harga pas yang sudah dibawakan oleh pengrajin, dan dijamin Ibu dan Bapak harganya pasti lebih murah daripada harga pasaran. Karena memang ini harga pengrajin kan, harga pengrajin. Jadi pengrajin-pengrajin itu berpameran tapi boleh ada transaksi. Jadi untuk membatasi transaksi itu tidak berjubel, kita gunakan fixed price. Jadi tampilan nanti silakan disaksikan akan jauh berbeda. Stand makanan juga begitu, tidak numplek, membuat kumuh. Jadi sudah ada bangunan-bangunan kecil, cuman jumlahnya terbatas. Itu nanti sudah kita kurasi dengan sangat bagus oleh Taman Budaya, sehingga nanti penonton nyaman untuk mencicipi makanan khas Bali di sini. Kalau begitu saya juga jadi nggak sabar ini untuk pesta kesenian Bali. Oke, kita kembali lagi ke peserta mungkin ya, karena tadi belum dibahas nih terkait dengan syarat peserta yang bisa tampil di pesta kesenian Bali, karena tentunya nggak sembarangan ya Pak ya, stand aja dipilih apalagi peserta. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Jadi untuk peserta itu bisa dibagi dua ya. Ada wewenang daripada kabupaten kota, tapi sesuai dengan materi-materi yang sudah kita tetapkan. Ada juga wewenang dari Provinsi Bali. Nah, bagaimana persyaratannya? Tentu persyaratannya yang pertama adalah kita dari tim kurator agar acara-acara itu bervariasi, biar menarik ya. Jadi tidak monoton seni tertentu saja. Kita berusaha membuat variasi agar seni ini ada, seni ini ada. Kan penontonnya banyak, nanti ada yang seleranya mungkin drama gong, ada yang seleranya gong kopiah dan Bleganjur lagi salah satunya. Misal itu kesukaan anak muda sekarang. Kalau tidak diadakan Bleganjur barangkali kurang sering rasanya di zaman sekarang, begitu ya, di masa-masa sekarang. Itu bersyarat. Tapi ada syarat lain juga yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Tentu kita melihat kualitasnya. Bagaimana caranya mengukur kualitas sebuah sekel yang akan tampil di PKB itu, sebuah yayasan yang akan tampil itu, diantaranya mereka sudah disertifikasi oleh tim disebut ya. Sudah didatangi ke masing-masing dan mereka sudah mendapatkan semacam sertifikat penghargaan. Dan penghargaan itulah salah satu syarat. Oleh karena itu dengan demikian sekel-sekel itu akan berusaha mempertahankan, menunjukkan kualitasnya agar bisa nantinya bisa diterima di PKB berikutnya. Itulah caranya kita menyeleksi secara sederhana. Prinsipnya adalah variasi, yang kedua adalah tetap kita mengutamakan kualitas dengan ukuran sertifikasi. Itu dari Bali saja atau ada daerah lainnya atau luar negeri juga bahkan?
untuk tahun ini hanya dari wilayah Nusantara saja. Nusantara. Kenapa demikian? Karena kita ketahui baru saja landai. Barangkali kalau memang tahun depan sudah total pandemi tidak ada, saya yakin peserta-peserta dari luar negeri itu akan banyak melamar untuk bisa tampil di PKB, karena PKB ini bergengsi. Sekarang ini sebenarnya sudah ada suara-suara, sudah ada telepon usulan-usulan dari teman-teman luar negeri, kebanyakan kesenian Bali, penabuh Bali, penari Bali sudah ingin tampil sini, tapi karena belum memungkinkan mereka tidak bisa. Tetapi nanti mereka ada kesempatan tampil di satu acara, mungkin nanti Pak Kadis akan menjelaskan lagi ada cara lain yang bisa ada di sana di sela-sela ini. Ya ini mungkin yang menjadi hal menarik ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat apa nih Kak? Iya, jadi selain Pesta Kesenian Bali sebenarnya sekarang ini keunikan PKB ini ya, kita menggandeng dua kegiatan lumayan bergengsi juga, yaitu pertama namanya Genre Tradisi Bali. Genre Tradisi Bali itu semacam pekan kebudayaan daerah, persiapan kita menuju pekan kebudayaan nasional. Itu menampilkan berbagai jenis tradisi-tradisi Bali, seperti pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, permainan tradisional, makanan tradisional. Itu selama 2 pekan akan kita gelar berbarengan dengan PKB, akan tapi tempatnya mengambil posisi di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajrasandi. Yang kedua juga nanti akan ada Bali World Cultural Celebration, jadi BWCC atau Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali. Jadi kita menampilkan kesenian-kesenian Bali yang sudah mendunia. Salah satunya adalah gamelan. Nah, itu ada beberapa negara yang sudah ikut, ada 10 negara ya, antara lain Amerika, Kanada, ada Taiwan juga, ada Jepang, ada Korea, dan ada Perancis, ya, antara lain itu yang akan tampil. Akan tapi itu semuanya daring, karena kita masih belum mungkin untuk mengundang mereka secara live. Tahun depan kalau sudah kondisi membaik, kita akan undang secara live ya di Taman Budaya, sehingga nanti sajiannya menjadi lebih menarik. Nah itulah salah satu penyerta daripada PKB, sehingga nanti di bulan Juni-Juli itu luar biasa, akan ada pertunjukan, akan ada sajian-sajian tradisi, lomba-lomba. Salah satu misalnya akan ada lomba megangsingan. Permainan zaman dulu itu ya. Megangsingan, akan ada juga gebuk inde ya. Akan ada main tajong, bolak-balik balok, megale-gale gitu ya. Jadi tradisi-tradisi permainan itu juga akan kita gelar nanti berbarengan dengan acara PKB. Pesta Kesenian Bali. Oke, berarti menghadirkan juga seniman dari luar negeri begitu nggih, namun secara daring, masih tetap secara daring. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat di rumah nih Ki, Pak. Jadwalnya bisa dilihat di mana sih? Karena tadi kan dibilang ada gangsing, terus juga ada lomba-lomba tradisional lainnya. Nah, masyarakat penasaran nih, bisa lihat jadwalnya di mana? Ya, itu bisa dilihat dari apa namanya itu Disbud Pro Bali ya. Jadi kanal YouTube-nya juga ada, kemudian di website-nya Disbud Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan juga websitenya Dinas Komunikasi dan Diskominfos Provinsi Bali. Artinya yang ini kan meskipun diselenggarakan di host oleh Disbud, akan tapi kan ini kerjaannya Pemprov Bali loh. Jadi semua dinas-dinas yang ada di Pemprov Bali itu juga wajib untuk bisa menyebarluaskan informasi-informasi tentang agenda. Jadi agenda sudah tersusun rapi, silakan masyarakat bisa mengakses. Termasuk nanti kita juga sudah kerjasama dengan semua wartawan cetak dan elektronik, itu akan tampil juga di media-media koran ya, setiap hari perharinya apa akan ada besok gitu. Udah lengkap berarti ya, masyarakat bisa langsung lihat di media sosial tersebut terkait dengan jadwal. Pembukaannya 12 Juni ya? 12 Juni. Hari Minggu 12 Juni jam 2 siang. Oke, bisa disaksikan di TV ataupun bisa langsung ke tempatnya langsung ya, Monumen Bajrasandi. Oke, terakhir nih Pak, boleh ditekankan sekali lagi, berarti Pesta Kesenian Bali ini adalah wadah untuk seniman berkreativitas dan juga bisa sebagai penopang perekonomian masyarakat nih dari Bapak berdua.
Terima kasih. Jadi gini, PKB itu kan pertama dia sudah berproses selama 44 kali ya, dan sudah diakui dunia sebagai sebuah pesta kesenian yang tidak pernah terhenti kecuali gara-gara COVID tahun 2020 saja kan. Dan itu artinya PKB ini sudah menjadi bagian dari hidupnya orang Bali, dan oleh sebab itu saya menghimbau masyarakat Bali, mari kita rawat pesta kesenian Bali ini dengan tetap mengedepankan kualitas dan juga kuantitas pertunjukan yang semakin berkembang. Mari kita tonton, mari kita saksikan dan berikan apresiasi, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya selaku ketua panitia siap untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Baik, oke, dari Dr. Kadek mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita bersyukur ya, dan kita berharap PKB selanjutnya akan bisa berjalan secara normal. Bagaimanapun keberadaan PKB, keberlangsungan PKB memberikan denyut, khususnya denyut seni budaya, kesenian, tetapi juga berimbas pada denyut dimensi yang lain seperti ekonomi misalnya. Seniman juga ada ada dampak dari kegiatan PKB ini secara umum ya, baik seniman seni pertunjukan, seni rupa maupun pengrajin-pengrajin seperti sudah disinggung tadi. Kita syukuri. Ya. Kita sangat bersyukur sekali, dan kita juga sebenarnya sangat menantikan kehadiran Pesta Kesenian Bali ini, dan kita sangat bersyukur ya karena di tahun 2022 ini Pesta Kesenian Bali bisa kita laksanakan secara live streaming dan juga secara langsung bisa kita saksikan ke Taman Budaya maupun pada saat pawai yakni di Monumen Bajra Sandi. Namun tetap diingat bagi masyarakat yang ingin menyaksikan Pesta Kesenian Bali secara langsung tetap harus menerapkan protokol kesehatan demi keamanan dan juga kesehatan kita bersama tentunya. Terima kasih Prof. Arya, terima kasih Dr. Kadek sudah bersedia mampir ke studio Kompas TV Niki untuk berbincang-bincang seputar Pesta Kesenian Bali ke-44. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda di rumah pemirsa Sapa Bali Pagi, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.